Saudara, Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Dari Januari sampai Desember ini, Tuhan selalu menganugerahkan berkat. Yes. Saat ini kita akan beribadah di minggu kelima. Terakhir kita beribadah di tahun ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu baik. Ada mujizat Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup kita. Saat ini mari kita berdiri. Mari kita berdiri, saudara. Amin. Mujizat Tuhan selalu ada dalam hidup kita dan saya. Segala sesuatu yang terjadi kita bersyukur bahwa Tuhan selalu baik. Haleluya. Mujizat itu nyata.
Bantu hargai Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau Yes, hallelujah. ku dari Januari sampai Desember ini. Apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya? Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah menjawab. Amin. Yes. Kadang kita lupa berterima kasih, kadang kita lupa bersyukur. Tuhan kita ajaib. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan anak-anakmu ke dalam tangan. Amin. Kami belajar berterima kasih di akhir tahun ini Tuhan. Ibadah saat ini Tuhan yang berakhir Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan saudara, terima kasih. Kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
selalu lebih daripada apa yang ada. Jadikan kami selalu menjadi pemenang. Jadikan kami selalu kuat di dalam masalah kami. Jadikan kami selalu menghadapan Tuhan dalam setiap apapun. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan Amin. haleluya. Masih kuat berdirinya saudara? Amin, yes. Haleluya. Tuhan kita selalu baik. Selalu baik setiap hari. Amin. Haleluya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berlaku bagiku. Tetap melihat kasih-Mu, apakah terjadi di hidupku. Tetap melihat kasih-Mu, tak pernah beralih di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Amin. Dan Tuhan selalu memberikan nomor satu lagi, nomor satu, bahwa Amin. Tuhan selalu baik. Amin. Yes. Membuatku tak
Januari sampai Desember ini ada hal yang membuat kita kecewa, ada yang membuat kita happy, nggak sabar dengan jawaban Tuhan, introspeksi diri dalam setiap apapun. Saat ini Tuhan bilang, walau ku tak dapat melihat, tapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Hari kita akan mendengarkan sebagian firman. Kita bawa pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak.
syukur, terima kasih kami kehadiran di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, sampaikanlah pesan-pesan malam hari ini. Arahkan hati kami. Kami mau terus berjalan dalam tuntunanmu, bimbinganmu dan arahanmu. Kami mau terus berjalan di dalam kebenaran demi kebenaranmu Bapa. Hidup kami diubahkan, hidup kami dibaharui. Kami percaya menyongsong tahun yang baru. Kami boleh mengalami pengurapan kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Kuduskan taikkan hamba-Mu sebelum hamba-Mu menyampaikan isi hati. Sampaikan pesan-pesan Tuhan. Hamba-Mu tambahkan semuanya pengetahuan apa yang hamba-Mu pelajari Tuhan. Hamba-Mu tambahkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus Engkau yang bekerja. Roh Kudus berbicara. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Katakan kiri kanan, Tuhan memberkati. Wow, dahsyat. Saya melihat wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan ya. Luar biasa. Mari kita membuka di dalam Filipi 1 ayat 2 dan 3. Ya, ini kita mau belajar apa yang Tuhan sampaikan hari ini di penghujung tahun ini. Kita mau buka yuk Filipi 1 ayat 2 dan 3. Saudara, tadi dari awal pemimpin pujian terus mengingatkan buat setiap kita agar kita terus merenungkan kasih Tuhan, merenungkan sepanjang 1 tahun 365 hari. Sebentar lagi kita memasuki. Tuhan ajarkan bagi setiap kita untuk selalu merenungkan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini yang Tuhan katakan dalam Filipi 1 ayat 2. Kita baca yuk 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Puji nama Tuhan saudara, betapa kita sangat bersyukur. Ya, kita berterima kasih sampai hari ini di penghujung tahun ini saudara. Luar biasa. Ini adalah minggu yang terakhir. Ya, minggu depan kita sudah masuk minggu yang baru, tahun baru. Tapi kita tetap mengucap syukur saudara. Kenapa? Karena kita ada sampai hari ini. Kita masih bernafas, kita masih hidup, kita masih dapat memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu semua karena anugerah. Katakan bersama saya, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Itu semua berkat anugerah. Oleh sebab itu mari kita renungkan sepanjang 1 tahun ini Tuhan memberkati hidup saudara. Tuhan Yesus menyertai hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu belajar untuk selalu mengucap syukur. Sebab banyak di tempat ini mengalami kebaikan Tuhan. Angkat tangannya. Katakan saya. Saya mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hari. Amin. Anak-anak Tuhan, makanya mari di penghujung tahun ini kita mau menyadari, kita mau merenungkan betapa kasih Tuhan itu luar biasa dalam setiap hidup kita anak-anak Tuhan. Kita syukuri apa yang kita hadapi 1 tahun. Belum ya? Berapa hari lagi kita 1 tahun. Tapi Roh Kudus katakan, nak, belajar engkau selalu mensyukuri apapun selama ini yang kau hadapi, tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup saudara. Kita tetap mengucap syukur. Bisa nggak saudara mensyukuri? Bisa nggak saudara bersyukur? Bisa. Amin. Amin. Yang benar. Bisa. Aku bisa, aku syukuri semuanya sampai penghujung tahun ini. Aku ada mengalami berkat Tuhan, janji Tuhan, kemurahan Tuhan, mengalami kasih Tuhan dalam hidup. Tapi saat saudara punya pergumulan dalam
hidup, tekanan berat dalam hidup, proses dalam hidup. Bisa nggak saudara mengucap syukur? Amin. Nggak ada yang jawab. Nggak apa-apa. Bisa bersyukur? Bisa. Harus. Kenapa? Karena kita sadar bahwa hidup saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan Yesus nggak pernah tinggalin kita. Pujian selalu mengatakan Tuhan selalu menyertai hidup saudara dan saya. Kita ada itu karena cinta kasihnya Tuhan. Seberapa banyak teman yang merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu? Angkat tangannya. Katakan, Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Pujian mengatakan terima kasih Tuhan. Karena sampai hari ini aku merasakan kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Bu, kalau saya punya masalah, persoalan dalam hidup, itu proses. Katakan kiri kanannya, itu proses. Proses yang kita hadapi, saudara, dengar baik-baik. Kita jangan bersungut, kita tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Wow, katakan luar biasa. Sebab itu di tempat ini di akhir bulan Desember, saya mengajak semua jemaat Tuhan di Penabur Benih, kita terus mengucap syukur. Mensyukuri apapun yang kita hadapi, mensyukuri apapun yang kita alami. Kita percaya sampai hari ini kita bisa melewati pergumulan hidup, sukacita, berkat, damai. Itu semua karena Tuhan Yesus menyertai hidup saudara dan saya. Seberapa banyak yang sadar? Angkat tangan saudara. Seberapa banyak yang sepanjang 1 tahun ini sampai hari ini saudara di dalam perjalanan hidupmu merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada yang sudah merenungkan kebaikan Tuhan? Ada yang sudah merenungkan aku ada karena anugerah Tuhan? Atau melupakan semuanya? Tidak ya Pak, luar biasa. Ya, kita boleh melewati 2024 itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah ya Tuhan. Tuhan yang selalu setia menyertai kehidupan kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Seringkali kita yang tidak setia. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita yang seringkali nggak setia. Ada masalah, ada persoalan, ada beban, diberkati, mengalami berkat Tuhan. Kita nggak setia sama Tuhan. Kita nggak ibadah. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, nak, belajar untuk selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Nggak gampang, tapi kita anak-anak Tuhan, kita dimampukan oleh Roh Kudus. Kita bisa mensyukuri apapun yang saudara dan saya hadapi. Ada amin saudara? Hari ini seberapa banyak anak-anak Tuhan di tempat ini hari ini yang yakin hidup dalam pergumulan hidupmu, dalam persoalan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam usaha, dalam finansial. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Cinta kasih Tuhan itu nyata buat saudara dan saya. Sampai hari ini, sampai detik ini, kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, melewati setiap tantangan hidup itu karena Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, aku mengucap syukur pada Allahku setiap apa saudara? Amin. Setiap kali, bukan sekali-sekali ya. Lagi diberkati, terima kasih Tuhan, aku diberkati perlu kelimpahan. Saat kita mengalami kekurangan, bisa nggak kita mengucap syukur? Harus bisa. Kenapa? Kita yakin bahwa hidup saudara dan saya, kita ada orang yang berharga, orang-orang yang mulia, bahkan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita sadar bahwa hidup saudara dan saya, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Katakan kiri kanan, engkau biji matanya Tuhan.
Amin saudara. Meskipun berulang-ulang kali Tuhan, aku jatuh bangun sepanjang 1 tahun ke belakang, hidup saudara, imanmu, rohanimu, jasmanimu mengalami jatuh bangun di dalam pengiringanmu, jasmanimu. Tapi dengar baik-baik hari ini saudara, Tuhan katakan, sekalipun kau jatuh tidak akan sampai itu. Coba kita baca yuk Ayub 23 ayat 10. Kita baca ayat ini. Nanti kita buka ya, kita belajar. Sekalipun hidup saudara dan saya berjalan dalam lembah kelam, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ayub ya 23 ayat 10. Kita baca. Kita baca 2, 3. Karena Tuhan tahu jalan hidup aku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kenapa? Karena Tuhan tahu setiap jalan kehidupan anak-anaknya. Ada amin? Ketika Tuhan menguji, meskipun berulang kali kita jatuh melewati rasa sakit, rasa sakit hati, rasa sakit jasmani, penyakit, tapi Tuhan tahu dalam setiap aspek jalan kehidupan kita. Ada amin saudara? Tuhan gak pernah tinggalkan saudara, tapi kita yang sering meninggalkan Tuhan. Saat kita mengalami rasa sakit, sakit hati, sakit penyakit, dengar baik-baik. Seringkali kita nggak sadar apa yang kita alami. Itulah ujian iman saudara dan saya, supaya kita timbul seperti, katakan, aku emasnya Tuhan. Amin. Ujian boleh ada, proses boleh ada. Jangan lemah anak-anak Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ada Roh Tuhan, makanya kita kuat bisa melewati 2024. Karena ada Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan. Katakan bersama saya, Roh Kudus yang selalu memberi saya kekuatan. Ini firman Tuhan. Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Dengan pengujian-pengujian, masalah, tantangan, berkat. Berkat juga ujian loh. Amin. Ketika kita diberkati Tuhan, ini ujian. Tuhan kita masih mau nggak dekat dengan Tuhan? Mau nggak mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan? Mau nggak taat sama Tuhan? Walaupun kita mengalami berkat. Ketika kita bisa melewati dalam keadaan apapun kondisi kita tetap mengucap syukur, maka saudara akan timbul seperti emas. Hari ini dengar baik-baik pesan Tuhan buat saudara dan saya. Apa yang Tuhan katakan? Di dalam lewat firman-Nya Tuhan katakan, jangan pernah menyerah. Seringkali saya membawakan firman di tempat ini, jangan menyerah, tapi seringkali kita menyerah. Yuk belajar berserah sama Tuhan 100%. Jangan menyerah, percayalah. Sekalipun orang benar terjatuh, ini firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 16. Engkau tidak akan sampai tergeletak. 7 kali orang benar jatuh bangun, tapi tidak akan sampai tergeletak. Kenapa saudara? Ada yang tahu? Karena ada tangan Tuhan. Mazmur 37 ayat 24. Ada tangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya di dalam hidupmu ada tangan Tuhan yang selalu menopangmu, yang selalu menggendongmu, yang selalu menyertaimu, memberkatimu. Ada tangan Tuhan yang selalu menarik engkau ketika engkau mau jatuh, itu tidak tergeletak. Tuhan segera menarik engkau naik kembali. Amin saudara. Katakan, itu saya Tuhan. Saya tidak akan terjatuh lalu tergeletak.
tergeletak nggak bisa bangun lagi. Kita punya Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Dia maha kuasa. Dia Allah yang luar biasa. Dia sanggup memberkati, memulihkan setiap kehidupanmu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan hidup anak-anak Tuhan di tempat ini sampai jatuh tergeletak. Katakan bersama saya, ada tangan Tuhan yang selalu menopang saya. Dan sampai hari ini saya bisa melewati semua tantangan. Saya bisa melewati tahun demi tahun. Saya bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Betul, saudara-saudara mengatakan, Bu, saya punya masa lalu yang buruk. Rasa sakit ini terus ada dalam hidup saya. Kapan saya bahagianya, Bu? Kapan saya mengalami janji Tuhan dan berkat Tuhan? Saya mengalami rasa sakit. Tapi dengar baik-baik hari ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Di penghujung bulan Desember, kita menjadi anak-anak Tuhan yang berubah. Sekali lagi katakan, berubah. Jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan pernah menoleh ke masa lalumu. Karena saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada masa depan yang Tuhan siapkan buat engkau. 2025 engkau mengalami masa depan yang indah, penuh harapan, diberkati Tuhan. Ada amin saudara? Apapun boleh memprediksi 2025, tapi kita anak-anak Tuhan, saya punya Tuhan Yesus. Tahun 2025 pengurapan kemenangan saya terima dari Tuhan Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan, saya Tuhan. Wow, dahsyat. Ada yang percaya, ada, tapi kita bangkit iman kita ya. Saya mau katakan sekali lagi, di penghujung tahun pesan Tuhan buat saudara dan saya, tetap percaya, miliki iman yang kokoh, teguh, kuat di dalam Yesus. Jangan tergoyahkan dengan apapun. Amin. Kuatkan, teguhkan hatimu, bangkitkan imanmu, dan mengalami kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan 2025. Engkau akan mengalami janji dan berkat Tuhan. Kita percaya anak-anak Tuhan di tempat ini. Jadilah orang percaya yang kokoh iman, pengharapan, terus memandang pada Tuhan Yesus, berjalan terus bersama Tuhan, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Katakan bersama saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Saya punya Tuhan Yesus yang perkasa. Saya punya Tuhan Yesus yang maha kuasa. Allah yang sanggup untuk memulihkan saya, Allah yang sanggup untuk memberkati saya, Allah yang sanggup untuk membalikkan keadaan saya, Allah yang sanggup untuk berjalan memberkati setiap langkah hidup saya. Ada amin. Makanya kita jangan pernah main-main sama Tuhan Yesus. Iring Tuhan dengan sepenuh hati, ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Cintai Tuhan karena Tuhan begitu mencintai hidup saudara dan saya. Pesan Tuhan yang kedua tadi, selain yang pertama bersyukur, yang kedua kuatkan, kokohkan iman saudara dan saya. 2025 imanmu semakin kuat, kokoh di dalam Tuhan Yesus. Tidak tergoyahkan oleh keadaan, tidak tergoyahkan oleh apapun. Yang ketiga, miliki hati yang terus bersyukur itu, ini harus kita jalani dalam hidup kita. Gak gampang tadi saya bilang. Tapi Tuhan katakan 2025 terus berdoa. Katakan bersama saya, terus berdoa. Sekali lagi, terus berdoa. Yang Tuhan katakan, Tuhan berpesan buat saudara dan saya hari ini, usahakanlah dengan baik-baik. Usahakanlah untuk tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi harus di apa? Usahakan. Jangan kalah, jangan lemah. Kita harus terus usahakan. Aku harus kuat Tuhan menghadapi zaman ini. Aku harus kuat Tuhan menghadapi tantangan. Aku harus kuat Tuhan menghadapi berkat yang dari Tuhan. Ada amin? Makanya pesan Tuhan,
terus berdoa, dan usahakanlah kuat terus melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang mau angkat tangannya? Maju terus di dalam Tuhan, melangkah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa tadi pujian mengatakan setiap langkah hidup kita Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang terlahir dari Allah. Katakan kiri kananmu, kau adalah orang-orang yang terlahir dari Allah. Tunjuk kiri kanan supaya kita sadar bahwa kita itu terlahir dari Allah. Ya, amin saudara. Belajar saudaraku, anak-anak Tuhan, pesan Tuhan, belajar bayar harga. Untuk mengusahakan kita tetap kuat harus bayar harga. Kalahkan kedagingan kita, kuatkan rohani kita. Teruslah bersabar di dalam Tuhan. Terus setia di dalam Tuhan. Karena orang sabar itu ada ganjarannya. Amin. Saya menjadi orang sabar, angkat tangannya. Sekalipun saya mengalami terasa berat dalam kehidupan, tapi saya mau tetap sabar karena saya akan mendapat ganjaran yang dari Tuhan. Beri tepuk tangan dong pada Tuhan Yesus. Dengar baik-baik, ketika kita melangkah terus berjalan bersama Tuhan, Tuhan melihat setiap langkah hidupmu. Artinya apa saudara? Tidak ada satupun yang luput dari mata Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari penyertaan Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari apa saudara? Dari penglihatan Tuhan buat hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan saudara. Oleh sebab itu tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan buat hidup saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Katakan beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu peduli. Yang paling memahami hidup saudara dan saya hanya Tuhan Yesus. Yang paling mengerti kehidupan saudara dan saya hanya Tuhan Yesus. Yang paling mengasihi hidup saudara dan saya hanya Yesus. Ketika Tuhan mengasihi tanpa tanda kutip, begitu luar biasa. Sekalipun kita seringkali melukai hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, seringkali kita berbuat dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi, mencintai hidup saudara dan saya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ini yang Tuhan. Yuk, 1 Yohanes 5 ayat 4 ini ayat yang paling senang sekali buat saya, bahwa kita menyadari bahwa kita lahir dari Allah. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab semua, berarti kita semua ya, yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah apa saudara? Kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Di penghujung tahun ini mari, pesan Tuhan buat setiap saudara dan saya, janganlah kita meninggalkan iman kita pada Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, nah, tolong ingatkan, tolong sampaikan buat anak-anak Tuhan di tempat ini, bukan buat saudara aja, tapi buat saya pribadi. Iblis ini seringkali saudara selalu mengejar supaya saudara tidak mengalami berkat Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan? Di akhir bulan Desember ini, anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan jadi orang yang selalu menjadi pendendam. Sekali lagi, jangan jadi pendendam. Ada di sini? Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Tuhan katakan jangan jadi pendendam, nak. Jadilah pemaaf. Gak gampang, Bu. Saat hati saya terluka, hati saya disakiti oleh perkataan, oleh sikap, oleh perbuatan, hati saya sulit. Tapi Tuhan ingatkan, nah, jangan jadi pendendam. Jadilah pemaaf. Katakan
Katakan bersama saya menjadi pemaaf. Dengar baik-baik. Kenapa Tuhan ingatkan? Nah, jangan jadi pendendam. Buang lukamu, buang kecewamu, buang sakit hatimu. Tinggalkan di tahun 2024 ini. Injak dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Karena dengar baik-baik. Karena setiap perbuatan kita itu pasti ada balasannya. Amin. Pasti ada apa? Balasannya. Biarin orang mengecewakan kita, biarin orang nyakiti kita. Jangan jadi pendendam. Ini pesan Tuhan. Ketika kau meninggalkan 2024, tinggalkan itu, lepaskan semuanya, putuskan di dalam nama Yesus. Jangan engkau bawa ke tahun 2025. Kenapa? Karena engkau kehilangan berkat yang dari Tuhan. Rugi nggak? Rugi. Katakan, saya nggak mau rugi. Amin. Saya banyak untung, ya, luar biasa. Jangan. Inilah pesan Tuhan, saudara. Tuhan katakan, jangan jadi pendendam, jadi pemaaf. Orang yang ia tabur pasti dia tuai. Kita cukup mengampuni, kita cukup mendoakan, kita cukup memberkati. Kalau ada orang yang mengecewakan, ya, Siapa yang masih pakai kabel data tidak percaya. kecepatannya sangat lambat. Lepaskan pengampunan. Sekali lagi, lepaskan apa, saudara? Pengampunan. Katakan kiri kananmu, lepaskan pengampunan. Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, jangan pernah ada luka. Jangan pernah ada luka, ada kepahitan, ada kebencian, ada sakit hati. Buang malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan hati kita, berdamai dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Yuk buka lagi ayatnya terakhir, 1 Korintus 6 ayat 19 terakhir. Tapi masih ada satu lagi, saudara. Gak apa-apa. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 6 ayat 19. 2-3 baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Makanya Tuhan katakan, nah, buang luka-luka itu, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus. Hari ini belajar untuk melepaskan pengampunan. Tinggalkan 2024 dengan hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru, hidup yang baru. Komitmen, aku akan tinggalkan 2024 dan aku masuk 2025 dengan hidup yang baru. Ada perubahan di dalam hidup. Saya percaya ada Roh Kudus dalam hati saya dan hidup. Maka saya tidak mau kotori hati saya. Saya nggak mau simpan luka-luka itu. Saya mau buang dalam nama Yesus. Saya mau putuskan di dalam nama Yesus. Saya mau mengampuni dan memberkati orang-orang yang melukai hidup saya. Puji nama Tuhan, saudara. Kita mau belajar, anak-anak Tuhan. Yang Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan buat saudara dan saya di tempat ini. Belajar taat untuk firman Tuhan. Belajar taat untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk menjadi pelaku firman itu gak gampang. Iblis seringkali untuk berusaha supaya kita tidak taat. Tapi hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Saudara dan saya mau taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pesan Tuhan hari ini buat saudara dan saya, kita mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Seberapa banyak mau menerima pengurapan kemenangan? Ketika saya berdoa, Tuhan katakanlah, tanggal 1 adakan ibadah perjamuan kudus awal tahun dan pengurapan kemenangan buat umatku di penabur benih. Puji Tuhan nggak, saudara?
Kita sangat bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Tuhan Yesus katakan bahwa aku telah membuka pintu kemenangan bagi umatku yang kukasihi. Amin, saudara. Amin. Kita percaya Tuhan sudah membukakan pintu kemenangan. Oleh sebab itu tinggalkan masa lalu hidup kita. Tinggalkan kepahitan, benci, dendam, sakit hati. Buang dalam nama Yesus. Mari kita minta di bulan Desember ini hati yang baru, hati yang dipulihkan, hidup yang baru, secara jasmani maupun rohani. Kita minta Tuhan Yesus selalu mengubah hidup kita. Puji nama Tuhan. Mazmur 126 ayat 2 ini terakhir. Ya, kita baca sama-sama ya supaya kita mengerti. Mazmur 126 ayat 2. 126 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan Tawa. dan lidah kita dengan. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada saya. Kepada Saya. sekali lagi yuk baca. 2, 3. Saudara yang baca. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Amin. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Amin. Tuhan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada saya. Kepada orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? saya. Saya. Saudara dan saya di tempat ini. Artinya apa, saudara? Ini pesan Tuhan, tetap kuat di dalam apapun yang kau hadapi ke depan. Tetap semangat. Tetap menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Disembuhkan untuk diselamatkan. Hidup kita sudah diselamatkan. Kita juga mau menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya apa ini? Ini artinya hidup saudara dan saya akan menjadi kesaksian-kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat engkau mengalami miracle, mujizat di Natal ini, bersaksi saudara, ceritakan bahwa Tuhan Yesus telah melakukan perkara yang besar di dalam hidupku, sehingga aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku diberkati, aku mengalami kemenangan, aku boleh melewati tahun 2024 bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ada kesaksian. Siap bersaksi saudara? Kita mau bersaksi, Tuhan selalu menolong hidup saya. Berkali-kali Tuhan menolong hidup saya. Dalam rasa sakit, dalam lembah kelam, Tuhan Yesus selalu menolong hidup saya. Amin. Ketika kita mengalami bersaksi saudara, bersaksi, sampaikan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa, mereka juga mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka juga boleh percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini adalah kesempatan buat saudara dan saya untuk memperbaiki diri. Renungkan firman Tuhan ini. Perbaiki diri kita. Perbaiki hidup kita. Perbaiki pelayanan kita. Perbaiki pengiringan kita sama Tuhan. Kita menyadari selama hari-hari ke belakang kemarin, betul kita nggak boleh menoleh, tapi kita menyadari di belakang kita banyak kurang. Di hari-hari yang lalu kita banyak kekurangan. Pastikan tahun 2025 hati kita bersih, penuh dengan damai sejahtera. Kita terus mengucap syukur hari demi hari, tahun demi tahun. Tuhan selalu menyertai kita sampai hari ini. Bulan demi bulan cinta kasih Tuhan. Apakah kita mau mencintai Tuhan setengah hati? Apakah kita mengiring Tuhan hanya setengah hati? Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan, yuk biarlah di penghujung tahun ini ada satu komitmen yang baru dalam hidup saudara dan saya. Aku mau lebih lagi mencintai Tuhan. Katakan sama saya merasakan kasih Tuhan di tempat ini.
Saya merasakan kasih Yesus mengalir di hati saya, saudara. Dan ini saudara akan alami perkara besar, sekalipun masalah pergumulan dalam hidup, tapi Tuhan ada mujizat yang Tuhan beri. Seberapa banyak yang mau menerima mujizat? Angkat tangan, katakan saya, aku lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Aku dipulihkan Tuhan. Aku dipulihkan Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dibalikan keadaanku. Aku disembuhkan. Aku disembuhkan. Aku mengalami masa depan yang penuh harapan. Setiap langkah hidup saudara, Tuhan tahu, Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan inilah pesan Tuhan. Belajar yuk anak-anak Tuhan di tempat ini. Belajar apa tadi? Taat. Ketika Tuhan berpesan buat saudara dan saya, kita mau kerjakan firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian berkali-kali. Puji Tuhan. Saudara, baru saja kita mendengar pesan Tuhan. Ketika kita meninggalkan 2024, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, tetap kuat, teguh di dalam iman kokoh, berjalan bersama Tuhan, dalam tuntunan, bimbingan, arahan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita meninggalkan 2024, ada satu komitmen di dalam hatimu, dalam hidupmu, bahwa engkau mau diperbaharui hidupmu, keluargamu, pekerjaan pelayananmu. Kita komitmen Tuhan, aku mau diperbaharui. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Kami menyadari Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus begitu mencintai dan mengasihi. Kami mengucap syukur. Katakan Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih. Kami sangat berterima kasih sampai hari ini Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun ada duri dalam dagingku, meskipun aku mengalami rasa sakit dalam hidupku, tapi aku tetap mau memilih percaya dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena kami percaya kalau dahulu Tuhan menolong saya, hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan pasti akan menolong hidup saya. Mari sama-sama angkat pujian. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam daging, mengalami duri dalam daging, ada rasa sakit, dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun Tuhan belum menjawab doa-doaku sampai hari ini, meskipun hatiku tetap istilahnya Tuhan, namun aku tetap memilih dan percaya. Mari saya ulang untuk bangkit berdiri, bawa hatimu pada Tuhan, percaya Tuhan akan memulihkan hidupmu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam masa ini, engkau ada Tuhanku, Tuhan yang setia. Amin. Berkali-kali kau menolong,
tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan, Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau
Tuhan. Kami taruh hidup kami, keluarga kami, anak-anak menantu cucu kami, suami istri kami. Tuhan, kami taruh famili-famili sahabat-sahabat kami. Kami letakkan di mezbamu. Kami percaya Tuhan malam hari ini Engkau yang memateraikan setiap kami oleh kuasa darah Yesus. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup kami untuk menjadi kesaksian untuk kemuliaan-Mu. Saat kami mengalami pertolongan Tuhan, saat kami ditolong oleh Engkau Tuhan, kami mau menceritakan pada sesama, menceritakan pada siapapun bahwa Tuhan Yesus menolong, pemulih, memberi berkat, penyembuh di dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus yang membalikan keadaan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa. Kami percaya jemaat umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang mengikuti live streaming, kami boleh mengalami keajaiban, miracle, mujizat bulan Desember, bulan Natal ini Bapa. Kami terima berkat kasih karunia yang Tuhan beri. Kami terima anugerah kemurahan yang Tuhan beri. Kami terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami satu hal yang kami mau lakukan, kerjakan. Kami mau komitmen di tahun yang baru, kami hidup yang baru, tubuh yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru, jasmani roh kami diperbaharui oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dan Engkau yang membalikkan setiap roh kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang percaya sama saya mau katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Ibu Gembala, Tuhan memberkati. Saudara, kita akan memberikan yang terbaik. Kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan, kita tentunya akan memberikan kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat Tuhan saat kami sudah mendengar firman-Mu. Kau akan memberikan yang terbaik kita Tuhan melalui apa yang sudah Kau berikan, melalui berkat pekerjaan, berkat kedamaian, berkat sejahtera daripada-Mu, juga kepercayaan yang sudah Kau berikan. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik padamu Tuhan saat ini. Kami mau Tuhan menyerahkan yang untuk setiap orang. Kau berkati Tuhan, juga berbalas berkali lipat dengan apa yang sudah mereka berikan. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara, setiap kita punya masalah, amin. Amin. Tapi kata Tuhan, kita harus taat dan pasti semuanya selesai. Haleluya.
Silakan duduk saudara. Semua beres KB ya. Amin. Semua masalah 2024 beres KB. Amin. 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 Ya, pengumuman ibadah penutupan tahun 31 Desember 2024. Ucapan syukur karena penyertaan dan membimbing Tuhan selama tahun 2024. Tempat di ruang doa dan penyembahan penabur benih Gang Ajit. Waktunya hari Selasa pukul 20 sampai 24 jam 8 malam ya, sampai 12 malam. Kenapa jam 8? Di situ kita ada penyembahan, ada pujian, ada introspeksi apa yang harus dibenahi di saat itu. Karena setiap kita hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Mulanya nggak tahu, tapi hati saudara dan Tuhan. Karena kita nanti akan bersekutu sama-sama, kita akan berdoa dan dilanjutkan dengan perjamuan tutup tahun 2024 sampai jam 12 malam. Diharapkan untuk semua hadir. Setiap kita selalu diberikan jawaban, betul? Walaupun kadang-kadang waktunya nggak tepat ya, tapi saat itu pasti ada mujizat Tuhan. Yang kedua, ibadah awal tahun baru 1 Januari 2025, tempatnya di gereja ini. Waktu hari Rabu jam 5 sore, ada perjamuan dan pengurapan. Harap hadir saudara, Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdiri. Saya minta untuk Mei. Ya, kita doa syafaat. Saya minta untuk Reni untuk ya, saudara, Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu untuk setiap kami sepanjang tahun ini ya Tuhan, dari Januari sampai Desember ya Bapa. Hampir 365 hari Tuhan terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, Engkau yang selalu melindungi, menjagai setiap kami ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Walaupun ada banyak permasalahan, tapi kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyertai bangsa dan negara kami, menyertai para pemimpin bangsa negara kami. Biarlah semuanya Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan akal budi, kesehatan, kekuatan, juga kejujuran untuk setiap para pejabat, para pemimpin negara kami, untuk negara kami boleh semakin maju, negara kami boleh dipulihkan, negara kami boleh semakin berkembang. Amen. Terima kasih Yesus, Tuhan menyertai juga setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Tuhan menjagai, menyertai, bahkan membentengi supaya tidak ada kuasa-kuasa yang berusaha untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk GKKI Penabur Benih. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Lani, juga Bapak Yusuf, juga anak cucu mantunya. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Tuhan memberikan supranatural yang lebih lagi untuk hamba-Mu ya Bapa. Tuhan juga menyertai seluruh jemaat GKKI Penabur Benih. Biarlah kami semua boleh terus semakin serupa karakternya seperti Tuhan Yesus. Kami mohon ampun ya Bapa untuk semua kesalahan dan dosa kami. Tuhan yang pimpin kami lebih dan lebih lagi di tahun 2025 ya Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau juga menyertai setiap keuangan GKKI Penabur Benih. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah Jehovah Jireh. Engkau sanggup mencukupi apa yang menjadi kebutuhan di dalam gereja kami ya Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan, pakai GKKI Penabur Benih supaya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa-jiwa diurapi dan diberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan menerima doa anak-Mu, doa kami semua yang tidak sempurna ini. Biarlah tangan Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur terima kasih kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu pelihara kehidupan kami, menyertai kami. Di minggu terakhir ini bulan Desember, kami tetap mengucap syukur Bapa. Terimalah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau selalu setia menopang kehidupan kami, memberi kami kekuatan. Roh Kudus selalu mengingatkan, menghibur, menolong setiap hidup kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini setiap kami boleh menerima berkat dari Bapa Surgawi. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat, pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan. Tuhan telah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam kehidupan bisnis ekonomimu, pekerjaan pelayananmu, diberkati Tuhan, dipenuhkan bejana-bejanamu, bahkan Tuhan mengurapi engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan mengurapi, memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami sudah menyambut berkat Tuhan dengan sukacita surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Yakin dan percaya Tuhan. Bersyukur, berterima kasih. Tuhan sudah memberkati kami berlimpah-limpah. Silam kami tidak berhemat, tidak berkurang. Perluas daerah bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayanan. Perluas tidak siap ancam dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang memberkati, menjaga, melindungi, memakai, membentengi kami. Sehingga kami ada bahaya, sakit, penyakit, malapetaka, kutuk-kutuk nenek moyang tidak dapat mendekat dalam setiap kesakitan. Janji Tuhan tidak berhenti di dalam nama Yesus. Kami boleh menerima keajaiban mujizatnya di dalam nama Yesus. Percaya kau lebih besar di dalam nama Tuhan. Tuhan selalu menyertai Allah yang setia di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga amin. Di dalam nama Anak, Putra dan Roh Kudus, mari sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Kita mau berdoa, ada ucapan syukur dari Bapak Kiai ya.